Bisa bayangkan? Baru 2 hari resmi menikah, malah dihina, dimaki, bahkan disiram air dingin oleh mertua sendiri di depan semua orang. Rasanya pengen nangis. Tapi detik itu juga aku sadar. Aku harus berhenti jadi orang baik. Mereka pikir aku menantu yang bisa diinjak-injak karena mengira aku tak punya apa-apa. Padahal, mereka tidak sadar. Semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini adalah uangku. Dengan satu kali klik, aku hancurkan keangkuhan mereka sampai ke akar-akarnya. Penasaran bagaimana rasanya membuat keluarga toksik bangkrut dalam hitungan detik? Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah drama nyata lainnya yang bakal bikin emosi kamu meledak. Kira-kira menurut kalian, langkahku untuk memblokir semua akses keuangan mereka itu tindakan yang wajar atau malah terlalu kejam? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar sekarang, aku akan baca satu-satu. Air dingin itu meresap ke pori-pori wajahku dengan kejam, menetes dari ujung dagu, lalu membasahi gaun tidur sutra yang baru kubeli 2 hari lalu. Ibu Sarah berdiri di sana dengan napas yang memburu, memegang gelas kosong dengan tangan yang masih gemetar hebat. Sisa air di dalam gelas tadi kini menyatu dengan tetesan di lantai ruang makan. Matanya melotot tajam, penuh kebencian yang tidak bisa kutafsirkan sebagai bentuk didikan seorang mertua kepada menantunya. "Ini hukuman karena kamu berani membantahku, Arini," teriak Ibu Sarah. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian pagi yang seharusnya tenang. Aku terdiam. Bukan karena rasa takut yang melumpuhkan, melainkan karena keterkejutan yang luar biasa. Selama 24 tahun hidup, belum pernah ada satu orang pun yang berani memperlakukanku sehina ini. Aku berdiri mematung, merasakan sensasi basah yang mulai menjalar ke tengkuk, sementara otakku berputar cepat. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam kepalaku. Apakah ini pria yang kunikahi? Apakah ini keluarga yang kubayangkan akan menjadi rumah keduaku? Dimas, suamiku, berdiri tidak jauh dari ibunya. Dia hanya menunduk dalam, kedua tangannya terkepal di samping tubuh. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata maaf. Dia bahkan tidak berani menatap mataku, seolah-olah dia takut jika pandangan kami bertemu, dia harus mengakui bahwa istrinya baru saja dipermalukan di rumah sendiri. "Ibu, tolong cukup." Suara Dimas terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan yang sia-sia. "Cukup? Kamu bilang cukup setelah dia berani menolak memberikan uang belanja tambahan? Kamu dengar sendiri, Dimas. Istrimu ini pelit. Dia tidak mau berbagi rezeki padahal dia menantu di rumah ini." Ibu Sarah memutar bola matanya, kemudian menatapku dengan tatapan merendahkan. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Aku adalah seorang pengusaha sukses yang telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Selama ini, aku sengaja menyembunyikan kekayaanku, memilih tampil sederhana demi menguji ketulusan cinta Dimas. Aku ingin memastikan bahwa dia mencintaiku sebagai Arini, bukan sebagai pemilik aset yang bisa dia manfaatkan. Namun, pagi ini, topeng itu runtuh sepenuhnya. Cinta yang kurasakan selama masa pacaran ternyata adalah ilusi yang sangat mahal harganya. "Ibu," kataku dengan suara yang tenang, jauh lebih tenang daripada yang kubayangkan. "Saya bekerja untuk uang saya sendiri. Dimas pun memiliki penghasilan. Kenapa ibu selalu menuntut saya untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah ini, termasuk cicilan barang-barang mewah yang ibu beli tanpa persetujuan kami?" Ibu Sarah tertawa sinis, suara yang membuat bulu kudukku meremang. "Rumah ini adalah tempat kamu menumpang, Arini. Kamu harus sadar diri. Kalau kamu tidak mau menurut, lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga. Dimas, ceraikan dia jika dia masih keras kepala." Kalimat itu menancap di ulu hatiku. Ceraikan. Kata yang sangat ringan bagi Ibu Sarah, namun terasa seperti petir yang menyambar di tengah hari bagi pernikahan yang baru berjalan 2 hari. Aku menatap Dimas, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang berarti. Namun, laki-laki itu tetap membeku. Keheningannya adalah jawaban paling menyakitkan. Dia lebih memilih ibunya daripada harga diri istrinya sendiri. "Dimas," panggilku lirih. Dia akhirnya mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang penuh dengan rasa bersalah,
namun juga ketidakberdayaan yang menjijikkan. Apakah kamu juga berpikir bahwa saya harus pergi? Dia tidak menjawab, dia hanya membuang muka. Pada detik itulah, hatiku berubah menjadi dingin. Semua rasa sedih, kecewa, dan terluka yang tadinya memuncak di tenggorokan, tiba-tiba menghilang, berganti dengan sebuah ketenangan yang menakutkan. Aku sadar, aku tidak lagi berhadapan dengan orang-orang yang bisa diajak berkompromi. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah parasit yang telah mengincar sumber kehidupan yang salah. Aku berjalan pelan menuju kamar, mengabaikan tatapan tajam Ibu Sarah yang masih menghujam punggungku. Aku tidak menangis. Air mata itu sudah kering. Saat tanganku menyentuh gagang pintu kamar, aku teringat sesuatu. Sebuah aplikasi di dalam laptopku yang belum kubuka sejak kemarin. Sebuah akses yang tidak mereka ketahui keberadaannya, namun memegang kendali penuh atas setiap sen yang mengalir di rumah besar ini. Mereka pikir mereka menguasai keadaan karena aku diam. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja membangunkan monster yang sebenarnya. Aku mengunci pintu, lalu duduk di depan meja kerja. Jemariku yang tadinya gemetar karena marah, kini bergerak lincah di atas papan ketik. Dengan satu ketukan halus, seluruh kendali itu berada di tanganku. Apakah ini saatnya untuk menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang memegang kendali di rumah ini? Aku terduduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin besar yang tergantung di dinding kamar utama. Gaun tidur sutra, yang tadinya basah kuyup kini, sudah berganti dengan pakaian rumah yang lebih hangat. Namun rasa dingin di hatiku tak kunjung memudar. Baru 2 hari lalu, aku melangkah menuju altar dengan keyakinan penuh bahwa hidupku akan menjadi cerita yang indah. Aku percaya bahwa memilih Dimas adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Seorang pria yang tampak begitu tulus, lembut, dan penuh pengertian selama 3 tahun masa pacaran kami. Namun, kenyataan menamparku jauh lebih keras daripada air dingin yang disiramkan Ibu Sarah pagi tadi. Rumah besar ini adalah hasil kerja kerasku selama 7 tahun membangun bisnis dari nol. Aku membelinya setahun sebelum kami menikah. Sebuah aset yang kuatasnamakan atas namaku sendiri, namun sengaja kubiarkan Dimas merasa seolah-olah kami membangunnya bersama. Keinginan bodohku untuk dicintai apa adanya tanpa embel-embel jabatan atau kekayaan telah menjebakku dalam perangkap yang kubangun sendiri. Ibu Sarah, yang kukira akan menjadi ibu kedua bagiku, justru melihatku sebagai sumber dana tak terbatas yang kehadirannya di rumah ini hanyalah sebagai pelayan yang dibayar dengan status menantu. Pintu kamar terbuka perlahan, menampilkan sosok Dimas yang masuk dengan wajah tertunduk. Dia memegang nampan berisi segelas teh hangat, mencoba terlihat perhatian meski matanya tampak menghindari tatapanku. Dia meletakkan nampan itu di nakas tanpa mengeluarkan suara. Keheningan di antara kami begitu pekat, seolah ada dinding kaca tebal yang memisahkan jiwa kami yang dulu begitu dekat. "Minumlah, Arini. Aku tahu kamu pasti lelah setelah kejadian tadi," ujar Dimas dengan suara yang serak. Aku menoleh, menatapnya dengan pandangan tajam yang membuat bahunya sedikit menegang. "Lelah? Kamu menyebutnya lelah, Dimas? Ibu kamu baru saja memperlakukanku seperti sampah di rumahku sendiri, dan kamu diam saja. Kamu membiarkan dia mempermalukanku tanpa sedikit pun pembelaan. Apakah itu yang kamu sebut dengan pernikahan?" Dimas menghela napas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur, mencoba meraih tanganku. Aku segera menariknya menjauh. "Ibu memang sedikit emosional. Kamu tahu sendiri kondisinya sedang banyak pikiran masalah cicilan barang-barangnya. Dia hanya butuh bantuan kita sebentar saja. Kenapa kamu harus sekaku itu?" Darahku mendidih mendengar jawabannya. "Sekaku itu? Dimas, cicilan itu bukan tanggung jawabku. Kamu memiliki penghasilan, kenapa kamu tidak berani menegur ibumu? Kenapa kamu membiarkannya menggunakan uang yang seharusnya kita simpan untuk masa depan kita sendiri? Karena dia ibuku, Arini. Kamu tidak mengerti posisiku. Aku tidak mungkin membantah apa yang dia katakan. Kalau aku melawannya, dia akan sakit hati dan itu justru akan memperburuk keadaan," balas Dimas dengan nada membela diri yang semakin membuatku muak. Aku tertawa kecil, tawa pahit yang tidak mengandung sedikit pun humor. Ternyata inilah pria yang kujadikan pendamping hidup.
seorang pria yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri tegak demi istrinya sendiri. Dia lebih takut pada kemarahan ibunya daripada kehilangan kepercayaan istrinya. Aku sadar, tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang tidak memiliki prinsip. "Pergilah, Dimas. Aku ingin sendiri," kataku dengan nada dingin yang final. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, namun melihat tatapanku yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi, dia akhirnya bangkit dan melangkah keluar. Saat pintu tertutup, aku memejamkan mata. Ingatan tentang hari pernikahan kami kembali muncul. Semua senyuman, doa, dan janji suci di depan penghulu kini terasa seperti lelucon yang sangat buruk. Aku bukan sedang membangun keluarga. Aku sedang membangun penjara bagi diriku sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu kamar. Belum sempat aku menjawab, pintu terbuka lebar, dan Ibu Sarah kembali muncul dengan wajah angkuh. Tangannya memegang selembar brosur mobil mewah yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. "Arini, minggu depan Ibu mau mobil baru ini. Segera transfer uangnya ke rekening pribadi Ibu, jangan pakai uang Dimas karena gajinya sudah habis untuk keperluan lain. Ingat, kamu adalah menantu di rumah ini, tugasmu adalah memastikan semua anggota keluarga bahagia. Jangan sampai kejadian pagi tadi terulang karena kamu pelit," ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kata-kata itu menghujam jantungku. Dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah seolah aku adalah budaknya. Aku menatapnya dalam diam, merasakan amarah yang kini perlahan berubah menjadi tekad yang dingin. Jika mereka ingin bermain, maka aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi jika seseorang yang paling mereka remehkan memutuskan untuk mengakhiri segalanya. "Tentu, Ibu," jawabku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Ibu Sarah tampak terkejut dengan jawabanku. Senyum kemenangannya merekah lebar. Dia tidak tahu bahwa senyum itu akan menjadi senyum terakhir yang dia dapatkan dariku sebelum semuanya runtuh menjadi debu. Aku memutar tubuhku kembali ke arah laptop yang tertutup di meja, siap untuk mengeksekusi rencana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana ruang makan pagi itu terasa menyesakan. Bunyi denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, seolah menjadi satu-satunya instrumen di tengah keheningan yang mencekam. Aku duduk di salah satu sisi meja, sementara Ibu Sarah duduk tepat di seberangku, menatapku dengan sorot mata yang penuh tuntutan. Di sampingku, Dimas hanya menunduk, mengaduk kopinya tanpa henti, seolah sedang mencari sesuatu di dasar gelas yang tidak akan pernah ia temukan. Belum ada sepatah kata pun yang terucap, namun hawa permusuhan sudah terasa sangat kental di udara. Ibu Sarah meletakkan sendoknya dengan kasar ke atas meja. Suara dentuman logam itu membuat bahuku menegang secara refleks. Ia menarik napas dalam, wajahnya yang berkerut mulai menunjukkan ekspresi yang kubenci. Ibu Sarah mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan tajam. Ia tidak lagi peduli pada etika meja makan, karena baginya, menantu di depannya ini hanyalah sebuah kartu kredit berjalan. "Arini, dengar, cicilan mobil baru Ibu sudah jatuh tempo besok. Kamu bilang akan mengurus semuanya, bukan? Ibu sudah melihat brosur yang Ibu berikan kemarin, warnanya sangat cantik dan sangat cocok jika terparkir di garasi rumah kita yang megah ini. Kamu pasti tidak keberatan, kan, kalau harus mengeluarkan uang sedikit untuk kebahagiaan mertuamu?" Suaranya terdengar manis, namun ada racun terselubung di setiap katanya. Aku meletakkan cangkir tehku pelan, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Ibu, saya sudah katakan berkali-kali bahwa keuangan rumah tangga kita memiliki pos tersendiri. Mobil Ibu yang sekarang masih dalam kondisi sangat baik. Kenapa kita harus memaksakan membeli sesuatu yang belum kita butuhkan saat ini?" Aku mencoba bernegosiasi dengan logika, meski aku tahu logika adalah hal terakhir yang bisa diterima oleh wanita di depanku ini. Tawa sinis meluncur dari bibir Ibu Sarah. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, melipat tangan di dada dengan gaya angkuh yang membuatku ingin pergi dari ruangan itu detik itu juga. "Kamu pikir kamu siapa, Arini? Kamu hanya menantu di rumah ini. Kamu tidak punya hak untuk mengatur apa yang harus atau tidak harus Ibu miliki. Dimas, katakan pada istrimu ini, siapa yang berkuasa di rumah ini?" Pandangan Ibu Sarah beralih pada anak laki-lakinya. Aku pun menatap Dimas,
menanti sebuah pembelaan, sebuah tanda bahwa dia masih memiliki harga diri sebagai suami. Namun, apa yang kudapatkan? Dimas hanya terdiam, wajahnya pucat pasi, dan dia tidak berani mengangkat kepala sedikit pun. Dia membiarkan ibunya menginjak-injak harga diriku tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk melindungiku. "Dimas," jawab ibu. Suara Ibu Sarah meninggi, kini penuh dengan nada perintah yang mutlak. "Apakah kamu akan membiarkan istrimu yang pelit ini mempermalukan ibu?" Aku merasakan darahku berdesir panas. Kata pelit itu terasa sangat tidak adil. Aku bekerja keras siang dan malam, membangun bisnis dari nol. Sementara mereka hanya tahu cara menghabiskan uang tanpa memikirkan dari mana semua itu berasal. Namun, aku tetap diam. Aku harus menguji sampai sejauh mana Dimas akan terus bungkam. "Ibu, tolong jangan libatkan Dimas dalam hal ini," kataku dengan nada suara yang berusaha serendah mungkin. "Saya tidak pelit, Ibu. Saya hanya mencoba bersikap rasional. Saya memiliki tanggung jawab terhadap tabungan masa depan kita. Uang tidak datang dari langit, Ibu." Ibu Sarah berdiri dengan tiba-tiba. Kursi yang ia duduki terdorong ke belakang hingga mengeluarkan suara decitan yang memilukan di lantai keramik. "Kamu berani menasihati ibu? Kamu yang baru menumpang di rumah ini selama 2 hari saja sudah berani mengatur?" Ibu Sarah berjalan mendekat ke arahku. Langkah kakinya terdengar seperti langkah seorang predator yang telah menemukan mangsanya. "Dimas, sekarang juga kamu ceraikan dia, jika dia masih menolak menuruti keinginan orang tuanya sendiri." Ibu Sarah berteriak, suaranya memenuhi seluruh ruangan, bahkan mungkin terdengar hingga ke rumah tetangga. "Jika dia tidak bisa memberikan apa yang ibu inginkan, maka dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Dia hanya membawa kesialan." Aku menatap Dimas sekali lagi. Kali ini, dia akhirnya mendongak. Matanya bertemu dengan mataku, namun tidak ada cinta atau dukungan di sana. Yang ada hanyalah rasa takut yang luar biasa pada ibunya. Dengan suara gemetar, dia akhirnya bicara. "Arini, tolong, turuti saja apa kata ibu. Jangan buat ibu sakit hati. Itu hanya uang, bukan? Kita bisa mencarinya lagi nanti." Kalimat itu bagaikan belati yang menghujam jantungku. Hanya uang. Begitu mudahnya dia mengatakannya. Begitu mudahnya dia mengorbankan harga diriku demi kedamaian palsu yang dia tawarkan. Pada saat itu, aku sadar bahwa pria yang selama 3 tahun ini ku kenal sebagai sosok yang penyayang hanyalah sebuah bayang-bayang. Dia tidak memiliki tulang punggung. Aku berdiri, menatap Ibu Sarah dengan dingin, kemudian beralih pada Dimas yang kini terlihat sangat kecil di mataku. "Kalian pikir saya akan menyerah begitu saja? Kalian pikir saya adalah sumber uang yang tidak ada habisnya? Kalian salah besar." Aku melangkah meninggalkan meja makan, meninggalkan mereka yang masih tertegun oleh keberanianku. Langkahku mantap menuju kamar, meninggalkan keriuhan teriakan Ibu Sarah yang masih memanggil-manggil namaku dengan cacian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun aku tahu satu hal, permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini aturan mainnya adalah milikku. Pintu kamar tertutup dengan dentuman keras, mengunci diriku di dalam, namun juga mengunci takdir mereka dalam kehancuran yang sebentar lagi akan kubuat. Suasana ruang keluarga setelah sarapan pagi itu masih terasa menyesakkan. Sisa-sisa amarah Ibu Sarah masih menggantung di udara seperti asap yang tebal. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka yang kini sedang bersantai di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. Dimas, suamiku, sedang sibuk memainkan ponselnya. Sementara Ibu Sarah tampak asik membolak-balik majalah gaya hidup dengan wajah angkuh. Ketenangan mereka justru membuat darahku mendidih. Bagaimana bisa mereka bersikap seolah tindakan kejam pagi tadi hanyalah sebuah drama televisi yang tidak meninggalkan bekas? "Arini, kemarilah," panggil Ibu Sarah tanpa mengalihkan pandangannya dari majalah. Suaranya terdengar datar, namun penuh dengan otoritas yang membuatku semakin muak. Aku melangkah mendekat dengan langkah perlahan, berusaha menjaga ketenanganku. "Ada apa, Ibu?" tanyaku dengan nada yang kuusahakan senormal mungkin. "Ibu sudah bicara dengan Dimas. Kami rasa kamu perlu belajar cara menjadi istri yang baik di rumah ini. Mulai hari ini, setiap pengeluaran pribadi kamu harus di bawah pengawasan ibu.
Gaji Dimas sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, jadi uang pribadimu harus dialokasikan untuk kebutuhan keluarga besar. Ucapnya, matanya kini menatapku dengan tajam. Aku tertegun mendengar ucapannya. Mataku beralih kepada Dimas, mencari pembelaan, namun dia bahkan tidak menatapku. Dia tetap menunduk, seolah dunianya hanya ada di dalam layar ponselnya. Aku merasa harga diriku diinjak-injak dengan begitu santainya. Mereka bukan hanya ingin uangku, mereka ingin menguasai hidupku. Mereka ingin menjadikan diriku sebagai sapi perah yang tidak punya hak atas pendapatnya sendiri. Maaf, Ibu, saya tidak bisa menerima hal itu, jawabku tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka melampaui batas. Saya bekerja keras untuk uang yang saya hasilkan. Saya bersedia berkontribusi untuk kebutuhan rumah tangga yang masuk akal, tapi saya tidak akan memberikan kendali keuangan saya kepada orang lain, apalagi untuk digunakan oleh orang yang bahkan tidak saya kenal. Ibu Sarah melempar majalahnya ke atas meja dengan kasar. Suara dentuman itu membuat Dimas akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Apa maksudmu, Arini? Kamu berani membantah ibu? Teriaknya. Kamu ini istri dari anakku. Rumah ini milik kami. Kamu hanyalah orang asing yang baru masuk ke keluarga ini. Rumah ini milik kita bersama, Ibu. Dan di dalam pernikahan, seharusnya ada kesetaraan. Saya tidak pernah merasa bahwa menjadi istri berarti menyerahkan seluruh kebebasan saya, sahutku dengan suara yang mulai bergetar karena amarah. Dimas akhirnya angkat bicara, namun bukan untuk membelaku. Arini, tolonglah. Kenapa kamu harus membuat masalah? Ibu hanya ingin memastikan kita semua bisa hidup nyaman. Apa susahnya kamu sedikit berbagi? Kita ini keluarga, Arini. Jangan terlalu egois. Aku tertawa sinis mendengar kata egois keluar dari mulut suamiku sendiri. Egois? Dia menyebutku egois sementara mereka yang terus-menerus menuntut? Air mata kemarahan hampir jatuh, namun aku menahannya sekuat tenaga. Tidak ada gunanya menangis di depan mereka. Itu hanya akan memberi mereka kepuasan. Keluarga? Aku menatap Dimas dengan tajam. Apakah keluarga memperlakukan pasangannya seperti pelayan? Apakah keluarga menguras harta pasangannya tanpa memikirkan masa depan bersama? Ibu Sarah bangkit dari duduknya, mendekatiku dengan langkah penuh ancaman. Dia menunjuk tepat di depan wajahku. Kamu dengar baik-baik, Arini. Kalau kamu tidak mau menurut, jangan harap kamu bisa tinggal dengan tenang di rumah ini. Dimas, beritahu istrimu ini apa konsekuensinya kalau dia terus membangkang. Dimas menunduk kembali, wajahnya tampak sangat ketakutan. Arini, kalau kamu tidak mau membantu ibu, mungkin lebih baik kamu pergi dari sini selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Ibu sangat kecewa padamu. Kata-kata itu menghunjam jantungku. Diusir? Hanya karena aku tidak mau menyerahkan hartaku? Aku menatap mereka berdua, menyadari bahwa pernikahan yang kubangun dengan penuh harapan hanyalah sebuah jebakan maut. Mereka tidak menginginkan Arini sebagai istri. Mereka hanya menginginkan Arini sebagai ATM berjalan. Aku berbalik pergi meninggalkan ruangan itu dengan langkah lebar, tidak mempedulikan teriakan Ibu Sarah yang terus menghujatku dari belakang. Saat aku sampai di dalam kamar dan mengunci pintu, tanganku gemetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang sudah mencapai puncaknya. Aku menatap cermin, menghapus sisa air mata yang sempat jatuh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa iba. Aku telah memikirkan langkah selanjutnya. Jika mereka ingin bermain kotor, maka aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Aku duduk di depan laptopku, jemariku mulai menekan tombol dengan kecepatan yang tidak wajar. Malam ini, semuanya akan berakhir. Lampu kamar tidur yang temaram seolah mencerminkan redupnya harapan di dadaku malam ini. Aku duduk bersimpuh di atas karpet bulu halus, memandangi bingkai foto pernikahan kami yang terpajang di meja rias. Di sana, pada hari yang katanya paling bahagia dalam hidupku, Dimas tersenyum dengan tatapan yang begitu hangat. Tangannya melingkar di pinggangku, menjanjikan perlindungan, menjanjikan masa depan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan kejujuran.
Namun, melihat foto itu sekarang justru terasa seperti menonton tayangan komedi yang sangat tidak lucu. Semuanya tampak begitu palsu. Bahkan sebelum tinta pada buku nikah kami benar-benar mengering. Suara langkah kaki mendekat dari balik pintu kayu mahoni itu. Aku tahu siapa itu. Hanya ada satu orang yang memiliki keberanian untuk menggangguku setelah keributan besar yang terjadi beberapa jam lalu. Pintu terbuka tanpa ketukan, dan Dimas masuk dengan raut wajah yang campur aduk antara rasa bersalah dan keputusasaan yang kentara. Dia tidak menatap mataku, melainkan terpaku pada lantai, seolah mencari tempat persembunyian paling aman di dalam kamar ini. Aku tidak beranjak. Aku tetap duduk memeluk lutut, membiarkan keheningan menyambut kehadirannya. Rasa sesak di dada ini terasa begitu nyata, seperti ada beban berat yang menghimpit paru-paruku. Bukan amarah lagi yang kurasakan, melainkan kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan karena menyadari bahwa pria yang kupuja selama 3 tahun ini hanyalah bayang-bayang dari sosok yang kuharapkan. Dia bukan suami yang memiliki pendirian, melainkan anak kecil yang terjebak dalam tubuh pria dewasa, yang masih membutuhkan restu ibunya bahkan untuk bernapas. Arini, tolong mengertilah. Ucapnya memecah kesunyian dengan nada yang sangat rendah. Suaranya serak, seolah dia baru saja menangis atau mungkin dia hanya kelelahan berpura-pura. Ibu tidak bermaksud buruk. Dia hanya sedang stres memikirkan cicilan-cicilannya. Kalau kamu mau sedikit saja mengalah, sedikit saja memberikan apa yang dia minta, semuanya akan baik-baik saja. Kita bisa hidup tenang kembali. Aku tertawa, namun suaraku bergetar hebat. Itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa kepedihan yang paling dalam. Jadi, menurutmu solusi untuk masalah ini adalah dengan terus membiarkan ibumu menguras tenagaku dan hartaku. Kamu sama sekali tidak melihat kesalahannya, Dimas. Kamu tidak melihat bahwa dia baru saja mempermalukanku di depan semua orang, di rumah yang seharusnya menjadi tempatku bernaung. Dia berjalan mendekat, berlutut di depanku, dan mencoba meraih tanganku. Aku menariknya secepat kilat. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Aku merasa jijik, bukan pada fisiknya, tapi pada karakter lemah yang dia tunjukkan saat ini. Kamu tahu, Dimas, yang membuatku paling sedih bukanlah tuntutan ibumu yang tidak masuk akal itu. Bukan. Yang membuatku hancur adalah caramu membiarkan harga diriku diinjak-injak, seolah aku hanyalah keset kaki. Apakah aku tidak berharga bagimu? Apakah pernikahan ini hanya tentang menyenangkan ibumu? Dimas memejamkan mata, kepalanya tertunduk semakin dalam. Kamu tidak mengerti, Arini. Dia ibuku. Aku dibesarkan olehnya sendirian. Aku tidak bisa melawannya. Kalau aku melawan, dia akan sakit hati. Dan aku tidak sanggup menanggung beban itu. Tolong, sekali saja, turuti keinginannya. Berikan saja uang yang dia minta. Itu hanya uang, Arini. Kita masih bisa mencari lagi. Kalimat itu menjadi paku terakhir pada peti mati pernikahan kami. Itu hanya uang. Begitu ringannya dia mengucapkannya, seolah uang itu jatuh dari pohon di halaman belakang. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya membangun bisnis dari nol, bagaimana rasanya harus bertahan hidup dengan sisa makanan di akhir bulan, dan bagaimana lelahnya bekerja hingga larut malam. Dia tidak pernah menghargai prosesnya, dia hanya ingin menikmati hasilnya. Pada detik itu, aku berhenti merasa marah. Rasa marah itu perlahan memudar, berganti menjadi sebuah kejernihan yang menakutkan. Aku sadar bahwa tidak akan ada lagi argumen yang bisa menyadarkannya. Dia telah memilih kubunya, dan kubu itu bukanlah aku. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba merekam wajah pria yang dulu kucintai ini, sebelum akhirnya aku memutuskan untuk menghapusnya dari hatiku sepenuhnya. Pergilah, Dimas, kataku pelan, nyaris berbisik. Malam ini, aku ingin sendiri. Jangan pernah lagi bicara padaku tentang uang atau permintaan ibumu. Karena besok pagi, kamu akan melihat sisi lain dari diriku yang selama ini tidak pernah kamu tahu. Dan percayalah, kamu tidak akan pernah ingin melihatnya. Dimas tampak ingin membantah. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengeluarkan rangkaian kata-kata manis yang biasanya meluluhkan hatiku. Namun, saat dia melihat mataku, dia terdiam.
Dia melihat sesuatu yang asing di sana. Sesuatu yang dingin dan tajam yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dengan langkah gontai, dia berdiri dan melangkah keluar dari kamar. Saat pintu tertutup rapat, aku tidak lagi menangis. Air mata itu sudah habis. Aku berdiri, berjalan menuju meja kerja, dan membuka laptopku. Malam ini, aku akan merobohkan segala sesuatu yang mereka bangun di atas punggungku. Malam ini, ruang tamu rumah kami berubah menjadi panggung sandiwara yang paling menyakitkan. Ibu Sarah mengundang kerabat-kerabatnya, sekelompok wanita paruh baya yang sibuk membicarakan gaya hidup mewah dan perhiasan, sementara aku dipaksa berdiri di sana, layaknya pelayan yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Kepalaku terasa berat, seolah beban dari penghinaan yang kuterima selama beberapa hari terakhir telah menumpuk menjadi satu kesatuan yang nyata. Aku berdiri di sudut ruangan, mencoba menjadi bayang-bayang, namun Ibu Sarah tidak membiarkanku luput dari perhatian. "Arini, apa kamu tuli? Tamu-tamu ini haus, buatkan minuman yang segar sekarang juga. Jangan hanya berdiri di sana seperti patung yang tidak berguna. Kamu ini menantu atau pajangan?" Ibu Sarah melontarkan perintah itu dengan suara yang sengaja dikeraskan. Cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu berhenti berbicara dan menatapku dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Aku menatap Dimas, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Aku berharap dia akan berdiri di sampingku, menggenggam tanganku, dan membawaku keluar dari siksaan ini. Namun, apa yang kudapatkan? Dimas duduk di kursi malas, sedang asik berbincang dengan salah satu keponakan Ibu Sarah. Dia tidak menatapku. Dia seolah tidak mengenalku. Saat aku melangkah mendekatinya dan berbisik pelan agar dia membantuku, dia justru menghela napas panjang dan memalingkan wajah. "Tolong Arini, jangan buat keributan lagi. Lakukan saja apa yang diminta ibu, hanya sebentar kok. Kamu mau membuatku malu di depan keluarga besar?" Bisiknya tanpa sedikit pun rasa iba di matanya. Kata-kata itu lebih tajam daripada pecahan kaca yang menusuk kaki telanjang. Dia tidak membelaku karena dia takut kehilangan kedudukannya di mata keluarga. Baginya, harga diriku adalah harga yang pantas dibayar untuk ketenangan sesaat miliknya. Rasa sesak itu kini berubah menjadi kekosongan yang dingin. Hatiku yang tadinya hancur berkeping-keping, kini terasa mati rasa. Aku berjalan ke dapur dengan langkah robotik. Di sana, aku melihat pantulan diriku di pintu kulkas. Wajahku pucat, mataku sembab, namun tidak ada air mata yang tersisa. Semua air mata itu sudah habis tercurah di kamar mandi beberapa jam lalu. Saat aku menyiapkan minuman, aku menyadari bahwa aku tidak lagi marah pada Ibu Sarah. Aku tidak lagi membenci keegoisan para tamu itu. Kemarahanku yang sebenarnya justru tertuju pada diriku sendiri. Mengapa aku begitu bodoh membiarkan diriku berada di posisi ini? Mengapa aku membiarkan pria lemah ini menginjak-injak martabatku selama 3 tahun? Aku kembali ke ruang tamu dengan nampan berisi gelas-gelas kristal. Saat aku menyajikan minuman, salah satu kerabat Ibu Sarah menumpahkan isi gelasnya ke lantai dengan sengaja. "Ups, maafkan aku Arini. Tangan ini terlalu licin. Tolong bersihkan ya," ucapnya dengan senyum sinis yang sangat kentara. Mereka tertawa. Sebuah tawa yang merendahkan. Tawa yang penuh dengan penghinaan. Ibu Sarah menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Seolah dia baru saja memenangkan pertarungan besar. Aku berlutut di atas lantai yang dingin. Suara decitan kain pel di lantai kayu terdengar sangat nyaring di tengah keheningan yang dipaksakan oleh mereka. Saat aku membersihkan tumpahan itu, aku merasa diriku benar-benar telah menyentuh dasar jurang. Tidak ada lagi yang bisa diambil dari diriku. Tidak ada lagi yang bisa mereka hina. Martabatku telah mereka hancurkan. Harapanku telah mereka kubur. Dan pernikahanku telah mereka jadikan lelucon. Namun, justru di titik inilah, sebuah kejernihan muncul. Aku berdiri, membiarkan kain pel itu tergeletak begitu saja di lantai. Aku tidak menatap mereka satu persatu. Aku hanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu keluar. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ibu Sarah menatapku dengan alis terangkat.
mungkin menunggu aku untuk menangis atau memohon ampun. Namun, aku tidak melakukan keduanya. Aku justru tersenyum. Senyum yang tidak lagi hangat. Senyum yang begitu tajam hingga membuat beberapa orang di ruangan itu merasa tidak nyaman. Dimas, aku akan naik ke kamar. Aku tidak butuh jawabanmu. Aku hanya memberitahumu, kataku dengan nada suara yang tenang, sangat tenang hingga membuat suasana berubah mencekam. Aku melangkah pergi meninggalkan mereka semua, meninggalkan keangkuhan mereka yang kini terasa tidak berarti. Malam ini, aku sadar bahwa mereka bukan hanya telah menghancurkan hidupku. Mereka telah membebaskanku. Mereka pikir mereka telah memenangkan permainan ini karena berhasil membuatku berlutut. Padahal, mereka tidak sadar bahwa dengan menekan pegas terlalu dalam, mereka telah memberiku momentum untuk melompat jauh lebih tinggi dan menghancurkan mereka dengan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi menantu yang penurut. Besok, semuanya akan berubah menjadi sebuah kehancuran bagi mereka. Keheningan di dalam kamar itu bukan lagi keheningan seorang tahanan yang pasrah menunggu nasib, melainkan keheningan seorang panglima perang yang sedang menyusun strategi. Cahaya dari layar laptop yang menyala di atas meja kerja menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruangan yang gelap. Di balik layar itu, ada akses ke seluruh kehidupan yang selama ini mereka nikmati dengan cara menginjak-injak harga diriku. Selama 3 tahun terakhir, aku membiarkan diriku tertutup oleh kabut rasa cinta yang ternyata hanyalah tipuan. Namun malam ini, kabut itu telah tersapu bersih oleh rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya. Tidak ada lagi sisa air mata yang jatuh. Tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan di hatiku. Aku menatap deretan angka dan data keuangan yang terpampang di layar. Nama-nama rekening, saldo, aset, dan riwayat transaksi yang selama ini mereka gunakan tanpa rasa bersalah. Mereka benar-benar menganggapku sebagai sumber daya yang tidak ada habisnya. Mereka pikir, aku akan terus menjadi menantu penurut yang selalu bersedia mengeluarkan uang untuk setiap keinginan mewah mereka. Dengan napas yang teratur, aku mulai memindahkan aset-aset itu satu demi satu. Setiap klik yang kulakukan terasa seperti memotong napas mereka perlahan-lahan. Rasanya aneh, melihat betapa rapuhnya keangkuhan mereka jika semua fasilitas itu dicabut. Mereka tidak pernah memiliki kekuatan itu. Mereka hanya meminjamnya dariku. Ketukan pintu yang keras mengagetkanku, namun aku tidak beranjak. Itu pasti Dimas. Dia pasti datang untuk menagih janji, atau meminta penjelasan atas sikap dinginku tadi di ruang tamu. Arini, buka pintunya. Jangan bersikap seperti anak kecil. Ibu hanya sedang emosional. Kamu harus mengerti posisinya. Suara Dimas terdengar dari balik pintu. Nada suaranya bukan lagi nada seorang suami yang khawatir, melainkan nada seorang pria yang takut kenyamanannya terganggu. Dia tidak menanyakan keadaanku. Dia tidak meminta maaf atas penghinaan yang dilakukan ibunya. Dia hanya ingin semuanya kembali normal, supaya dia bisa kembali bersantai tanpa harus menghadapi kemarahan ibunya. Aku tetap diam, tidak berniat menjawab, apalagi membuka kunci pintu. Aku hanya memperhatikan kursor mouse yang bergerak lincah di layar laptop. Aku menutup akses kartu kredit tambahan yang kubuatkan untuk Ibu Sarah 2 tahun lalu. Aku juga memutus koneksi otomatis antara rekening pribadiku dengan tagihan listrik dan air di rumah besar ini. Aku tidak perlu bicara dengan Dimas. Aku tidak perlu berdebat lagi. Semua yang harus kukatakan sudah tersimpan dalam tindakan yang kulakukan malam ini. Arini, dengar ya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, jangan buat ibu lebih marah. Keluar sekarang dan minta maaf. Kamu tahu sendiri ibu tidak suka diabaikan, lanjut Dimas dengan suara yang mulai meninggi, menunjukkan betapa frustrasinya dia karena tidak bisa mengendalikan situasi. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tajam dan dingin. Dia masih berpikir bahwa aku adalah Arini yang sama. Arini yang akan selalu takut jika dia mengancam untuk memintaku pergi. Dia tidak tahu bahwa sekarang, akulah yang memegang kendali. Rumah ini, perabotannya, bahkan status sosial yang mereka banggakan di depan kerabat, semuanya berdiri di atas fondasi yang kubuat dengan uangku sendiri. Tanpa uang itu, mereka hanyalah orang-orang biasa yang tidak memiliki apa-apa.
Saat aku mengklik tombol terakhir untuk memblokir akses perbankan utama yang digunakan oleh ayah Dimas untuk bisnisnya, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Itu bukan tentang dendam semata, ini tentang keadilan. Selama ini, aku adalah korban dari manipulasi mereka. Dan sekarang, saatnya mereka merasakan apa artinya hidup tanpa perlindungan yang selama ini mereka remehkan. Aku berdiri dari kursi, berjalan menuju jendela, dan menatap keluar rumah yang sunyi. Besok pagi akan menjadi hari yang sangat berbeda bagi mereka. Ibu Sarah akan terbangun dan menyadari bahwa gaya hidup mewahnya tidak lagi bisa didukung oleh dompetku. Dimas akan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak lagi bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa tanggung jawab. Mereka akan mencari-cariku, mereka akan marah, mereka akan memohon, namun semuanya sudah terlambat. Aku bukan lagi orang yang bisa mereka manfaatkan. Aku kembali ke tempat tidur, mematikan lampu kamar, dan membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Di luar, suara langkah kaki Dimas perlahan menjauh dari depan pintu kamarku, diikuti oleh gumaman kesal yang tidak jelas artinya. Dia menyerah, setidaknya untuk malam ini. Dia pikir masalah ini akan selesai dengan sendirinya besok pagi. Dia tidak tahu bahwa besok pagi adalah awal dari kehancuran yang sudah kurencanakan dengan sangat matang. Aku memejamkan mata, menunggu fajar menyingsing dengan rasa puas yang perlahan tumbuh di dalam dada. Malam ini, aku tidur sebagai orang yang sudah melepaskan semua beban, sementara mereka tertidur di atas bom waktu yang siap meledak kapan saja. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak sabar melihat wajah mereka saat menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah jendela seharusnya menjadi pertanda dimulainya hari yang indah. Namun, bagi rumah besar ini, fajar membawa kehancuran yang tidak terduga. Aku duduk di meja makan, menyesap kopi hitam tanpa gula, menikmati ketenangan yang jarang kurasakan. Di seberang meja, Ibu Sarah sedang sibuk dengan ponsel pintarnya, jarinya bergerak lincah di layar, mungkin sedang memilih gaun atau perhiasan mahal yang ingin dia beli dengan uangku. Dimas duduk di sampingnya, terlihat mengantuk dan sesekali menguap, benar-benar tidak menyadari bahwa hidup nyaman yang dia jalani akan segera berakhir dalam hitungan menit. Tidak lama kemudian, keheningan pecah oleh suara decitan kursi yang ditarik kasar. Ibu Sarah mengerutkan keningnya, menatap layar ponsel dengan ekspresi bingung. Dia menekan sesuatu berulang kali, suaranya bergumam tidak jelas. Aku tahu apa yang terjadi. Notifikasi penolakan transaksi baru saja muncul di aplikasi perbankannya. Dia mencoba lagi, kali ini dengan menekan tombol yang lebih keras, seolah tekanan pada layar bisa mengubah kenyataan bahwa saldonya telah nol. Ibu Sarah mendongak, matanya yang tajam menatapku. Arini, apa yang terjadi dengan aplikasi bank ini? Kenapa transaksi tidak bisa diproses? Padahal kemarin masih bisa. Suaranya terdengar tidak sabar, khas nada perintah yang selalu dia gunakan. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahku. Aku bahkan tidak menghentikan kegiatan memutar sendok di dalam cangkir kopi. Mungkin ada gangguan sistem, Ibu, jawabku datar. Dimas yang mendengar percakapan itu akhirnya menoleh, rasa kantuknya hilang digantikan oleh raut wajah yang mulai khawatir. Dia juga segera mengecek ponselnya, mungkin memeriksa saldo pribadinya yang juga sudah kupindahkan ke rekening yang terpisah. Wajahnya perlahan memucat. Dia menatapku, matanya membelalak, seolah dia baru saja menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Tunggu, Arini. Kenapa rekeningku juga tidak bisa diakses? Dimas bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku meletakkan cangkir kopi itu dengan perlahan di atas tatakan. Bunyi dentingnya terdengar sangat keras di ruangan yang mendadak sunyi. Aku tersenyum tipis, senyuman yang tidak sampai ke mata. Senyuman yang membuat mereka berdua berhenti bernapas untuk sejenak. Kalian berdua benar, memang ada masalah, tapi masalahnya bukan pada aplikasi, melainkan pada hak akses, kataku dengan nada suara yang tenang dan dingin. Ibu Sarah berdiri, napasnya mulai tidak teratur. Apa maksudmu? Jangan bercanda, Arini. Cepat perbaiki sekarang juga. Ibu harus membayar cicilan perhiasan hari ini.
Aku berdiri, melangkah mendekat ke arah mereka. Aku merasa sangat berkuasa, bukan karena aku memiliki uang, melainkan karena aku memegang kendali atas ketakutan mereka. Ibu Sarah, selama 2 tahun ini, setiap sen yang ibu pakai, setiap barang mewah yang ibu beli, dan setiap atap yang menaungi kepala ibu, semuanya berasal dari kerja kerasku. Aku tidak hanya meminjamkan uang, aku meminjamkan hidupku untuk kalian. Dan pagi ini, aku memutuskan untuk mengambilnya kembali. Dimas terbelalak. Dia mencoba berdiri, namun kakinya seolah lemas. Arini, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita keluarga. Bagaimana mungkin kamu sekejam ini pada ibuku? Aku tertawa kecil, suara tawa yang hambar dan penuh dengan sinisme. Keluarga? Apakah keluarga membiarkan menantunya dipermalukan dan disiram air dingin? Apakah keluarga menganggap menantunya hanyalah mesin uang? Kalian yang memulainya, Dimas. Aku hanya mengakhiri permainan ini sesuai dengan aturan kalian sendiri. Ibu Sarah mencoba meraih ponselnya lagi. Mungkin berniat menelepon seseorang, namun tangannya gemetar hebat. Dia menatapku seolah aku adalah orang asing yang mengerikan. Kamu gila. Kamu pikir kamu siapa sampai berani melakukan ini? Ini rumahku. Aku yang mengatur segalanya di sini. Aku menggelengkan kepala pelan, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Disinilah letak kesalahan terbesar kalian. Ibu Sarah, silakan cek sertifikat rumah ini. Silakan cek kepemilikan perabot di dalam rumah ini. Silakan cek siapa yang membayar tagihan listrik dan air setiap bulan selama ini. Aku membelinya atas namaku sendiri jauh sebelum aku mengenal kalian. Jadi, secara teknis, kalian berdua hanyalah tamu yang menumpang di rumahku. Dan pagi ini, saya memutuskan bahwa masa tinggal kalian sudah berakhir. Kekacauan yang kutunggu-tunggu akhirnya terjadi. Wajah Ibu Sarah yang tadinya merah padam karena marah, perlahan memucat pasi. Dia jatuh terduduk kembali ke kursi, menyadari bahwa apa yang kukatakan adalah kebenaran yang tidak bisa dia bantah. Dimas hanya bisa menunduk, tidak berani menatapku. Dia tahu bahwa posisinya benar-benar terjepit. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi uang, dan yang paling penting, tidak ada lagi yang bisa mereka kendalikan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus mereka telan pagi ini. Saat mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa, aku berbalik dan melangkah menuju lantai atas, meninggalkan mereka dalam jeritan kepanikan yang sebentar lagi akan menjadi nyata. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar yang sudah kupersiapkan untuk mereka. Semoga bab 8 ini memberikan ketegangan dan kepuasan yang Anda cari. Apakah Anda ingin melanjutkan ke bab 9, di mana kekacauan benar-benar memuncak? Atau ada bagian yang perlu disesuaikan kembali? Jeritan Ibu Sarah memecah kesunyian pagi yang tadinya terasa damai. Dia berlari ke sana kemari seperti orang kehilangan akal. Ponselnya tidak berhenti berdering dengan notifikasi penolakan pembayaran yang terus muncul satu demi satu. Dia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, mungkin untuk meminjam uang atau sekadar mencari dukungan, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Mungkin mereka sudah tahu bahwa Ratu Arisan ini baru saja kehilangan tahtanya. Dimas hanya bisa berdiri mematung di sudut ruang tamu, napasnya memburu tidak teratur. Dia menatapku seolah aku adalah monster yang baru saja muncul dari kegelapan. Aku tetap duduk dengan tenang di meja makan. Masih menyesap kopi yang kini mulai terasa dingin, tapi rasanya tetap manis karena kemenangan ini. Aku membiarkan mereka dalam kebingungan, membiarkan rasa takut merayap perlahan ke dalam sumsum tulang mereka. Ini adalah hukuman yang setimpal atas semua malam ketika aku harus menangis di kamar mandi, sementara mereka tertawa di meja makan, dengan uang yang kuperas dari keringatku sendiri. Ibu Sarah menghentikan gerakannya, menatapku dengan mata yang melotot tajam. Dia berjalan mendekat, jari telunjuknya menuding tepat ke arah mataku. Kamu benar-benar sudah gila, Arini. Kamu pikir dengan memblokir kartu ini, hidup kami akan hancur? Kamu adalah istri anakku, dan menurut hukum, harta suami adalah harta istri. Begitu juga sebaliknya. Dia mencoba menggunakan argumen hukum yang bahkan tidak dia mengerti sepenuhnya. Suaranya bergetar, bukan karena wibawa, melainkan karena kepanikan yang luar biasa.
Aku meletakkan cangkir kopi dengan perlahan. Bunyi denting porselen di atas meja terdengar sangat keras di telinga mereka yang sedang tegang. Aku menatapnya dengan datar, tanpa sedikit pun keraguan. Ibu, hukum memang memiliki aturan, tapi hukum juga mengenal hak milik. Semua barang di rumah ini, termasuk rekening yang baru saja kublokir, tidak pernah sedikit pun tersentuh oleh uang hasil kerja Dimas. Semuanya murni dari usahaku. Jadi, jangan bicara tentang hak kalau ibu sendiri tidak pernah memberi kontribusi apapun selain menuntut dan mempermalukan, ucapku dengan nada dingin yang menusuk. Dimas maju selangkah, suaranya parau. Arini, tolong hentikan semua ini. Kita bisa membicarakannya dengan kepala dingin. Kita keluarga, ingat? Jangan membuat keributan di rumah ini. Ibu hanya sedang emosi. Dia tidak sungguh-sungguh dengan semua ucapannya selama ini. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita. Dimas mencoba membelokkan situasi dengan nada memelas, yang selalu dia gunakan untuk meluluhkan hatiku. Tapi kali ini, hatiku sudah tertutup rapat bagi bujuk rayunya. Aku berdiri, menatap Dimas dengan tatapan yang menyiratkan rasa kasihan yang mendalam. Kamu menyebut ini yang terbaik? Mengabaikan kehormatanku? Membiarkan orang tuamu menginjak-injak harga diriku, dan sekarang saat uangmu habis, kamu baru berani bersuara? Kamu bukan sedang membela keluarga, Dimas. Kamu hanya sedang membela kenyamananmu yang terganggu. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai gaya hidup yang bisa kuberikan padamu, sahutku tajam. Ibu Sarah kembali berteriak, kali ini dengan nada histeris. Anak durhaka! Kamu menantu tidak tahu diuntung. Kamu lupa siapa yang mengizinkanmu masuk ke keluarga ini? Rumah ini tetap rumah kami karena kamu adalah istri Dimas. Kami tidak akan pergi dari sini. Dia mencoba mempertahankan harga dirinya yang tersisa, padahal dia sudah berada di ambang kehancuran total. Aku hanya tersenyum tipis. Ibu mungkin lupa satu hal penting. Selama 2 tahun ini, aku selalu memastikan untuk mencatat setiap transaksi, setiap pembelian, dan setiap aset yang kubeli. Aku punya bukti sah bahwa tidak ada 1 sen pun dari Dimas atau ibu yang masuk ke dalam aset-aset ini. Dan pagi ini, aku sudah mengirimkan pesan kepada pengacaraku. Surat pengusiran secara resmi akan segera sampai ke tangan kalian. Kalian punya waktu 24 jam untuk berkemas sebelum aku membawa pihak berwenang ke sini. Suasana ruangan mendadak hening. Kata-kata itu menghantam mereka lebih keras daripada tamparan apapun. Wajah Ibu Sarah yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi seperti kertas. Dia tidak lagi memiliki kata-kata untuk membalas. Realitas pahit bahwa mereka tidak memiliki apa-apa selain apa yang selama ini mereka minta dariku, akhirnya meresap ke dalam pikiran mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pintu utama terdengar dengan sangat keras. Bukan ketukan biasa, melainkan dentuman yang berat, seolah ada seseorang yang tidak sabar untuk masuk. Kami bertiga menoleh ke arah pintu. Dimas melangkah dengan gemetar, wajahnya yang penuh keringat ketakutan, saat dia meraih gagang pintu. Saat pintu itu terbuka lebar, seorang pria berpakaian rapi dengan map di tangannya berdiri di sana. Dia bukan kurir biasa. Dia adalah penagih utang yang selama ini dikelola oleh ayah Dimas dengan menggunakan jaminan atas aset yang secara teknis saat ini sudah berada dalam kendaliku. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apakah bab 9 ini sudah cukup membawa ketegangan yang Anda butuhkan? Kita sudah mendekati akhir cerita. Apakah Anda ingin melanjutkan ke bab 10 untuk melihat puncak klimaks dari kehancuran mereka? Atau ada bagian lain yang ingin dipertajam? Pintu utama rumah itu bergetar hebat saat pria berpakaian kemeja hitam itu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Kehadirannya membawa hawa dingin yang seketika menyapu sisa-sisa kehangatan palsu di ruangan tersebut. Ibu Sarah mundur 2 langkah, punggungnya menabrak meja kayu jati yang mahal, sementara Dimas mematung dengan tatapan kosong. Di balik map yang dipegang pria asing itu, tersimpan nasib mereka yang selama ini disembunyikan di bawah tumpukan kebohongan. Arini berdiri di sana, mengamati pemandangan tersebut dengan ketenangan yang menyayat hati, seolah ia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan teater yang sudah ia hafal naskahnya,
hingga ke dialog terakhir. Pria itu meletakkan map tebal di atas meja tamu tanpa basa-basi. Suara dentuman kertas yang beradu dengan permukaan kayu terasa sangat bising, merobek kesunyian ruangan. Ibu Sarah menatap map itu dengan napas tersengal, seolah-olah kertas itu adalah sebuah bom waktu yang siap meledak dan menghanguskan segalanya. Dimas mencoba mengumpulkan keberanian, namun tangannya yang gemetar mengkhianati topeng keteguhan yang berusaha ia tampilkan. Ia menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. "Anda pasti Pak Surya?" tanya Dimas dengan suara serak, mencoba mencari secercah harapan di tengah badai kehancuran ini. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Senyuman itu bukan tanda persahabatan, melainkan tanda bahwa waktu mereka sudah habis. "Saya bukan di sini untuk berbincang mengenai basa-basi keluarga," sahutnya datar. Dia kemudian menatap Ibu Sarah dengan tajam, membuat wanita paruh baya itu jatuh terduduk di atas kursi rotan. Bapak dan Ibu memiliki tunggakan yang sudah melewati jatuh tempo selama 3 bulan. Sebagai konsekuensi dari perjanjian awal, aset yang dijadikan jaminan akan segera disita oleh pihak pemberi pinjaman. Ibu Sarah menjerit histeris, suaranya melengking tinggi, memecah ketegangan yang tadi sempat mencekam. "Tidak mungkin, itu bohong. Kami punya uang, kami punya harta." Dia mulai meracau, matanya liar mencari perlindungan yang sudah tidak ada lagi. "Dimas, lakukan sesuatu. Katakan pada mereka bahwa ini semua adalah kesalahan besar." Dia meraih lengan anaknya dengan kuku-kukunya yang tajam, meninggalkan bekas merah di kulit Dimas yang pucat. Dimas menunduk, bahunya merosot jatuh. Ia tidak berdaya. Ia tahu benar bahwa selama ini, ayahnya telah menggunakan sertifikat rumah mereka sebagai agunan untuk membiayai gaya hidup mewah yang mereka pamerkan di depan tetangga. Ia selalu menutup mata, mengira Arini akan selalu ada sebagai jaring pengaman saat mereka jatuh. Namun, jaring pengaman itu sudah lama Arini gunting hingga putus. Ia menatap Arini, memohon dengan matanya, namun wanita itu hanya berdiri bersedekap, menatap mereka dengan tatapan yang seolah berkata bahwa ini adalah harga yang harus dibayar atas setiap tetes air mata yang pernah ia tumpahkan. "Arini, tolong bantu kami. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami sekarang," pinta Dimas dengan suara parau yang memelas. "Kamu bisa melunasi utang ini, bukan? Kamu punya uangnya, Arini." Arini melangkah maju, sepatunya beradu dengan lantai keramik menghasilkan bunyi klik yang berirama. Ia berhenti tepat di depan Dimas, menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan rasa kasihan yang begitu dalam, rasa kasihan yang jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. "Kamu masih berpikir bahwa aku adalah malaikat penolong yang akan membersihkan setiap kekacauan yang kalian buat?" Tanyanya dengan suara tenang, namun setiap katanya adalah pisau yang menghujam jantung mereka. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk bicara jujur, Dimas. Aku sudah memintamu untuk hidup dengan realita. Tapi kamu memilih untuk terus berpura-pura, memilih untuk tetap menindasku demi kenyamanan ibumu." Pria penagih utang itu berdeham, mengingatkan mereka bahwa waktu tidak menunggu siapapun. "Saya minta kalian segera mengosongkan rumah ini sebelum tim eksekusi datang besok pagi. Segala perabotan yang ada di dalam sini sudah terdaftar sebagai aset jaminan," tambahnya dengan nada yang tidak terbantahkan. Ibu Sarah kembali meraung. Kali ini dia melemparkan bantal sofa ke lantai, mengacak-acak tatanan ruangan yang selama ini dia banggakan. "Kamu menantu tidak tahu diri. Kamu sengaja membiarkan kami jatuh, bukan? Kamu ingin melihat kami hancur." Arini tersenyum, sebuah senyuman kecil yang sangat manis. Namun bagi mereka, senyuman itu adalah akhir dari segalanya. "Aku tidak membiarkan kalian jatuh, Ibu. Kalian sendiri yang memilih untuk melompat dari tebing tanpa parasut. Dan sekarang kalian marah karena gravitasi bekerja sesuai hukumnya. Aku hanya penonton yang memastikan bahwa keadilan akhirnya menemukan jalannya. Besok, saat matahari terbit, rumah ini bukan lagi milik kalian. Dan mungkin, dunia di luar sana akan melihat kalian apa adanya tanpa topeng kekayaan yang selama ini kalian pinjam dari keringatku." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Arini berbalik dan melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan Dimas dan ibunya yang kini terkulai lemas di atas lantai.
Suara isak tangis yang pecah dari mulut Ibu Sarah kini terdengar seperti iringan musik bagi Arini. Ia menutup pintu kamar, mengunci dunianya sendiri dari kekacauan yang terjadi di luar sana. Namun, saat ia menyandarkan punggungnya di pintu, ia menyadari bahwa ini belum sepenuhnya usai. Besok adalah babak terakhir, saat ia harus memutus ikatan terakhir yang menghubungkannya dengan pria yang pernah berjanji untuk menjaganya. Ia memejamkan mata, bersiap untuk menghadapi Fajar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar menyingsing dengan warna jingga yang tenang di ufuk timur, seolah tidak peduli dengan kehancuran yang terjadi di dalam rumah besar ini. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan pakaianku dengan gerakan yang sangat tenang. Tidak ada lagi rasa gemetar, tidak ada lagi air mata yang siap tumpah. Yang tersisa hanyalah sosok wanita yang akhirnya menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang selama 2 tahun terakhir. Di balik pintu kamar, aku bisa mendengar suara isak tangis yang terdengar seperti gesekan antara keputusasaan dan kemarahan. Itu suara Ibu Sarah. Sudah berjam-jam dia tidak berhenti meracau, menyalahkan dunia atas nasibnya yang kini berada di titik nadir. Aku melangkah keluar dari kamar. Langkah kakiku terdengar mantap. Setiap ketukan hak sepatu di atas marmer terasa seperti detak jam yang menghitung mundur akhir dari penderitaanku. Di ruang tamu, Dimas duduk bersimpuh di lantai. Wajahnya yang dulunya tampak terawat, kini terlihat kusut, kusam, dan penuh dengan keputusasaan. Dia menatapku, matanya memerah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang pernah membuatku jatuh cinta 3 tahun lalu. Dia hanyalah cangkang dari pria yang kehilangan segalanya karena kelemahan karakternya sendiri. Arini, tolong. Jangan lakukan ini, pintanya dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Suaranya pecah, sebuah pemandangan yang seharusnya bisa meluluhkan hatiku di masa lalu, namun kini hanya terasa seperti suara angin yang lewat. Ibu sedang sakit, dia tidak sanggup pindah hari ini. Beri kami waktu 1 atau 2 hari lagi, mohonnya sambil meraih ujung celanaku. Aku menariknya perlahan, tidak dengan kasar, namun dengan ketegasan yang tidak memberikan celah bagi negosiasi apapun. Dimas, waktu kalian sudah habis jauh sebelum hari ini, jawabku dengan nada yang datar namun tajam. Aku menatapnya lurus ke arah mata, berusaha mencari sisa-sisa pria yang pernah kucintai, namun yang kutemukan hanyalah ketakutan akan kehilangan kenyamanan. Kamu tidak takut kehilangan aku, Dimas. Kamu hanya takut kehilangan jaring pengaman yang selama ini membuatmu bisa bersikap seenaknya. Ibu Sarah muncul dari balik dinding, wajahnya pucat pasi, rambutnya kusut masai, dan tatapannya kosong. Dia tidak lagi berteriak, tidak lagi memaki. Dia hanya menatapku dengan kebencian yang sudah kehilangan taringnya. Kamu wanita tidak punya perasaan. Kamu biarkan kami menderita setelah semua yang kami berikan. Teriaknya pelan, sebuah tuduhan yang terdengar sangat lucu di telingaku. Aku tersenyum, sebuah senyuman tulus yang tidak berisi dendam, melainkan berisi kepuasan akan kebenaran yang akhirnya terungkap. Memberikan? Apa yang pernah kalian berikan padaku selain tuntutan, penghinaan, dan air mata? Aku membalas tatapannya. Kalian tidak pernah memberikan apapun, selain pelajaran berharga tentang bagaimana tidak menjadi manusia seperti kalian. Hari ini, rumah ini akan dikosongkan. Tim eksekusi akan datang dalam waktu 1 jam untuk mengambil alih aset yang tersisa. Kalian punya waktu 1 jam untuk membawa barang-barang pribadi kalian yang tidak masuk dalam daftar sitaan. Aku berbalik, berjalan menuju pintu utama yang sudah terbuka lebar, menyambut dunia di luar. Sinar matahari pagi menyinari wajahku, terasa begitu hangat dan membebaskan. Aku tidak menoleh ke belakang, meskipun aku tahu Dimas masih memanggil namaku, mencoba menarik perhatianku dengan kata-kata manis yang sudah tidak ada harganya. Aku melangkah keluar, menghirup udara segar yang terasa sangat berbeda. Udara kebebasan. Saat aku melangkah menuju mobilku yang terparkir di depan gerbang, aku merasa seolah beban seberat gunung telah diangkat dari pundakku. Aku tidak memenangkan perang ini dengan kekerasan. Aku memenangkannya dengan membiarkan mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri.
kebenaran adalah senjata yang paling mematikan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Sekarang, mereka harus menghadapi dunia tanpa topeng kemewahan yang selama ini mereka pinjam dariku. Di depan gerbang, aku berhenti sejenak dan menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu terlihat sama megahnya seperti dulu, namun bagi mereka, itu kini hanyalah sebuah penjara yang akan segera ditutup untuk selamanya. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan menjauh dari sana. Aku tidak merasa sedih karena meninggalkan kenangan. Aku merasa lega karena telah memutus rantai yang selama ini mengikatku pada penderitaan. Dunia di depanku terlihat begitu luas dan penuh kemungkinan. Aku tidak lagi peduli pada nasib mereka, karena aku tahu bahwa setiap orang pada akhirnya akan memanen apa yang mereka tanam. Mereka menanam benih keserakahan, dan sekarang mereka harus memanen badai kehancuran. Aku menatap spion tengah, melihat rumah itu perlahan mengecil hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan. Kisah ini tidak berakhir dengan air mata, melainkan dengan awal baru yang jauh lebih cerah. Aku tidak pernah merasa sekuat ini, tidak pernah merasa seberharga ini. Dan yang paling penting, aku akhirnya sadar bahwa kebahagiaanku tidak pernah bergantung pada pria lemah atau keluarga parasit. Kebahagiaanku ada di tanganku sendiri, dan aku akan menjaganya dengan sepenuh hati, mulai dari detik ini dan selamanya.